Dipersembahkan oleh Semoga dengan dipindahkannya musola ini semua warga lebih mudah beribadah. Setuju Bapak? Setuju. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa televisi Muhammadiyah dimanapun Anda berada, apa kabarnya pemirsa? Semoga Anda sehat-sehat selalu, amin. Semoga Anda juga saat ini sedang berbahagia, terlepas dari segala permasalahan kehidupan. Ya, tapi yang jelas pemirsa, terima kasih banyak sudah kembali menyaksikan program PTV Show Televisi Muhammadiyah. Yang kali ini Irma akan berbincang tentang sebuah tema. Ini satu gagasan yang luas sebenarnya, tapi memang harus kita pikirkan sejak dini begitu. Adalah tentang inovasi sosial pemirsa, dan inovasi sosial ini juga yang menjadi concern dari Lembaga Amil Zakat Infak dan Sodaqoh Muhammadiyah atau Lazismu. Untuk itu pemirsa, saya Irma Septiana sudah mengundang narasumber kita kali ini. Ada Ketua Badan Pengurus Pusat Lazismu, yaitu adalah Dr. Mahli Zainuddin Tago MSI. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Irma, apa kabar? Alhamdulillah baik, sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Masya Allah. Sehatnya gimana nih? Semangat? Kuat? Tetap semangat. Tetap Kuat, semangat. ya. Di tengah kondisi pandemi, bagaimana Bapak Mahli melaluinya? Jadi memang sejak ditetapkan oleh PP Muhammadiyah menjadi pengganti Prof. Hilman ya, Ketua Badan Pengurus, ya memang intensitasnya meningkat. Saya tidak bisa lagi bersembunyi di balik online. Baik. Tadinya kalau ada agenda ya saya di online aja. Nah sekarang harus langsung ke Menteng. Padahal saya tinggal di Jogja. Masya Allah. Ya, tapi alhamdulillah bisa dijalani dengan baik. Alhamdulillah, dan bisa tetap sehat, bisa terus bertahan hingga hari ini. Ya. Ini adalah sebuah anugerah ya Pak Mahli. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan tentunya tidak lepas dari banyaknya upaya, usaha, apalagi sekarang tadi seperti yang disampaikan Pak Mahli yang mulai sibuk tidak bisa di balik layar lagi ketika sudah aktif di Lazismu. Memangnya apa yang dilaksanakan oleh Lazismu pada kondisi sekarang ini? Ya, Lazismu ya, saya dulu lama di majelis ya, yang relatif intensitasnya agak berbeda dengan Lazismu ya, karena kita mengelola keuangan umat yang nilainya cukup besar, dan kita juga dituntut dengan regulasi yang lebih ketat sedemikian rupa, maka kita harus intensif ya, tidak bisa sambil jalan ya, dan ada pertanggungjawaban akuntabilitas yang memang secara rutin dilakukan oleh pihak-pihak yang memang punya otoritas. Dari sisi keuangan, kita diaudit oleh kantor akuntan publik. Lalu dari sisi syariah, kita diaudit oleh Kementerian Agama. Sedemikian rupa sehingga itu harus kita layani seoptimal mungkin. Iya, karena lagi-lagi yang mengurus keuangan umat yang jumlahnya juga tidak sedikit pastinya, saya yakin, apalagi di tengah kondisi pandemi semuanya berlomba-lomba untuk melakukan kebajikan begitu Pak Mahli ya. Tapi pada saat itu pula kemudian kita dipaksa juga harus memiliki intensitas yang lebih banyak gitu. Baik, Pak Mahli, ini adalah tentang inovasi sosial untuk pencapaian SDGs. Bagaimana Prof. Mahli sendiri memandang konsep SDGs ini? Ini kan bukan hanya sebuah konsep yang dilakukan oleh Lazismu begitu ya, tapi ini adalah concern yang dilakukan oleh dunia sekarang begitu. Bagaimana Pak Mahli? Ya, jadi Lazismu sebagai sebuah lembaga filantropi di bawah Perserikatan Muhammadiyah, maka program-programnya harus dikaitkan dengan program-program yang bersifat global ya. Kita punya irisan, misalnya pertama adalah sebagai lembaga amil zakat, kita harus memperhatikan asnaf zakat, tapi juga sekaligus memperhatikan rekomendasi Muktamar Muhammadiyah, dan yang terakhir adalah SDGs. Nah, oleh karena itu kita melihat menyusun program-program menjadi 6 pilar kita ya.
dan itu nanti bisa dikaitkan dengan SDGs. Nah, untuk itu program kita rancang sedemikian rupa yang terukur sehingga pencapaiannya itu betul-betul konkret. Oke, dan di antara 6 pilar itu ada nggak sih yang menjadi prioritas dari Lazismu sendiri dalam upaya pencapaian SDGs ini? Lazismu sebenarnya tupoksinya itu adalah pada penghimpunan. Nah, lalu kemudian pengelolaan dan kemudian pada penyaluran. Nah, pada aspek penyaluran itu kita berkolaborasi dengan majelis, lembaga dan ortom. Ya, kalau soal prioritas kita punya beberapa program, tapi itu memang sangat situasional. Misalnya adalah ketika sekarang terjadi banyak bencana, maka kita tentu berkolaborasi dengan MDMC ya. Hari-hari ini negeri ini sedang dilanda banyak sekali cobaan ya. Tim kita MDMC dan Lazismu baru saja diterjunkan ke Kalimantan Barat, lalu ada Semeru ya. Nah, kita memberangkatkan tim lagi, maka itu menjadi prioritas-prioritas yang tidak bisa ditinggalkan. Nah, tentu ada program-program yang lain yang bagi kita itu salah satu dari bentuk inovasi sosial yang nanti akan kita gerakkan lagi pada saat Rakernas nanti. Oke, tapi yang pasti ini tadi disampaikan oleh Pak Mahli, pemirsa, bukan hanya kemudian ada 1-2 program yang prioritas, tapi melihat kondisi yang terjadi begitu ya Pak Mahli ya, sehingga memang mana yang menjadi prioritas adalah mana yang lebih membutuhkan aksi cepat begitu ya Pak Mahli. Baik, nah ini bicara lagi tentang SDGs ini kan adalah sebuah upaya untuk melakukan pembangunan berkelanjutan begitu ya. Kalau Dr. Mahli sendiri memandang konsep pembangunan berkelanjutan ini bagaimana? Ya, pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memperhatikan aspek sustainability dari berbagai aspek ya. Kita punya sebuah program misalnya bidang kesehatan, sebuah program inovatif yang bernama Klinik Apung Said Tuhulele. Program ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat di daerah 3T ya. Dan kita sudah berjalan sejak Tanwir 2016 di Ambon. Sampai sekarang masih berjalan. Nah, karena ini program yang sangat unik ya, dan ternyata untuk operasionalnya butuh pembiayaan yang tidak sedikit. Maka sustainability-nya itu menjadi harus inovatif juga. Ya, oleh karena itu kita menjalin sinergi dengan berbagai pihak ya, terutama terkait dengan tenaga medis, lalu obat dan sebagainya. Maka program itu sudah sampai pada ekspedisi yang ke-9 ya, 9. Antara lain kita kolaborasi dengan Basnas ya, Basnas. Nah, insya Allah ini 2 tahun ke depan Klinik Apung akan berlayar lagi. Karena ada ada fund dari Basnas juga antara lain ya. Nah, itu kita melibatkan berbagai stakeholders. Nah, salah satu sebenarnya perserikatan itu sudah punya banyak jaringan ya. Untuk tenaga medis misalnya kita bekerja sama dengan Fakultas Kedokteran di perguruan tinggi Muhammadiyah. Jadi pada tahap awal dulu kita membutuhkan 3 orang dokter untuk berangkat ke pedalaman Maluku. Nah, kita kerjasama dengan FK IK UMY. Nah, yang menarik adalah dokter yang mendaftar itu 14 orang dari 3 orang yang kita butuhkan. Artinya sesungguhnya ada banyak potensi yang bisa kita orkestrasi sedemikian rupa sehingga program-program inovatif seperti itu bisa diselenggarakan. Nah, tentu di berbagai wilayah daerah Lazismu itu punya program-program inovatif yang bersifat inovasi sosial itu. Nah, itulah yang akan kita angkat dalam Rakernas nanti ya. Kita sudah meminta, sudah ada 16 daerah yang sudah akan menceritakan itu. Kita akan pilih 5 yang terbaik begitu dan nanti diharapkan bisa diduplikasi di daerah-daerah yang lain. Artinya nanti akan ada
Rakernas dari Lazismu yang kemudian akan membahas terkait dengan inovasi sosial ini begitu ya. Dan tadi disampaikan menarik sekali pemirsa, akan ada tentunya 5 lembaga ya atau 5 daerah begitu Pak Mahli ya, yang kemudian nanti akan diduplikasi, yang insya Allah ini kebermanfaatannya akan semakin dirasakan oleh kita semua, masyarakat pemirsa televisi Muhammadiyah khususnya, dan juga kita semua yang ada di Indonesia khususnya. Tapi kita tahu bahwa Lazismu bergerak sungguh sangat masif begitu ya, sehingga saya yakin banyak sekali orang yang merasakan kebermanfaatannya itu. Dan nanti kita akan berbincang lagi pemirsa tentunya terkait dengan aktivitas Rakernas dari Lazismu ini, apa saja yang akan dilakukan, bagaimana strategi yang sudah disiapkan. Namun usai jeda tetaplah bersama dengan kami. Dipersembahkan oleh Semoga dengan dipindahkannya musola ini semua warga lebih mudah beribadah. Setuju Bapak? Setuju. Ya pemirsa, terima kasih Anda kembali bersama dengan kami di podcast TV Show Televisi Muhammadiyah, dan kita masih berbincang tentang inovasi sosial. Dan tentunya kita tahu ini seperti yang saya sampaikan di segmen sebelumnya, bahwa inovasi sosial itu bukanlah satu gagasan yang sempit gitu, melainkan sebaliknya. Ini adalah satu gagasan yang luas yang siogianya memang harus disiapkan dengan berbagai strategi gitu. Sekarang saya yakin untuk berinovasi saja ini adalah aktivitas yang belum biasa ya, setidaknya masyarakat kita lakukan gitu. Kita masih mencari seseorang yang berkarakter, yang bisa menghasilkan sebuah inovasi. Nah, bagaimana kemudian Lazismu bisa mendorong begitu ya aktivitas inovasi sosial ini? Ya, makasih Mbak Irma. Jadi inovasi sosial untuk pencapaian SDGs ini merupakan tema dari Rapat Kerja Nasional Lazismu 2011 ya. Sebagai sebuah tema Rakernas, sebenarnya ini kelanjutan dari tema-tema sebelumnya. Nah, sebelumnya kita mengangkat tema digitalisasi filantropi. Diasumsikan bahwa seluruh jaringan Lazismu itu sudah ada penguatan, sudah ada digitalisasi, ya, walaupun tentu ada tambal sulam di sana-sini. Nah, ketika ini semua sudah mapan, antara lain adalah bahwa SIM keuangan kita sudah siap diluncurkan, maka berikutnya program-program reguler ini harus diikuti dengan inovasi-inovasi. Nah, oleh karena itu tema Rakernas kita tahun ini adalah inovasi sosial untuk pencapaian di SDGs. Rakernas akan diselenggarakan tanggal 10 sampai 12, jadi Jumat sampai dengan Ahad besok. Tapi sebelumnya sudah didahului dengan beberapa agenda. Yang pertama tanggal 23 dan 24 kemarin, dan 25 sampai 25, kita sudah mengadakan bimbingan teknis SIM keuangan. Jadi insya Allah mohon doanya ya, pasca Rakernas nanti seluruh laporan keuangan Lazismu di 1000 lebih kantor di Indonesia nanti bisa menjadi satu, tersentralisasi sedemikian rupa, sehingga online bisa dipantau penghimpunan dan pengumpulannya. Nah, kemudian nanti siang akan ada Prarakernas, jadi dalam bentuk laporan-laporan dari wilayah dan beberapa bidang terkait,
kita dahulukan, sehingga nanti pada hari Jumat sampai Sabtu kita fokus pada materi pokok dari Rakernas, yaitu program kerja strategis untuk 2022 dan rencana anggaran pendapatan dan belanja. Nah, jadi begitu. Jadi dipisahkan beberapa aspek gitu supaya tidak numpuk di satu titik, sehingga bisa berjalan lebih efektif. Nah, sebenarnya kita sudah merencanakan Rakernas ini sejak lama dan mengambil tempat di Anyar, Banten ya. Tetapi ternyata dalam perjalanan, jadi memang Indonesia ini adalah ring of fire ya, memang sangat riskan gitu ya, dengan pertimbangan berbagai hal, apalagi keluarnya SK peringatan atau apa ya dari Wali Kota Cilegon, rekomendasi dari PWM Banten, maka kita kemudian memutuskan untuk menggeser lokasinya ke asrama haji Pondok Gede ya. Mudah-mudahan semuanya nanti bisa berjalan dengan lancar. Oke, nah apakah kemudian pada Rakernas ini begitu ya, karena tadi upayanya adalah untuk mengintegrasikan seluruh lembaga Lazismu yang ribuan tadi banyak sekali, apakah semuanya akan terkumpul pada satu ruangan untuk bersama-sama merumuskan strategi dan juga... Rakernas tahun ini kita selenggarakan secara hybrid. Baik. Ya, tahun sebelumnya murni daring ya. Karena situasi yang memang waktu itu sangat mencekam katakanlah. Nah, tahun ini alhamdulillah level juga sudah menurun ya. Nah, tapi kita tetap prokes. Prokes. Yang hadir adalah utusan dari wilayah sesuai dengan pedoman Lazismu. Peserta Rakernas itu adalah utusan dari wilayah-wilayah. Nah, insya Allah nanti akan hadir sekitar 120-an lebih ya wilayah dan daerah, dan sebagian besar nanti ikut melalui daring. Melalui daring. Ya. Jadi hanya sebagian saja ini akan dilakukan secara hybrid pemirsa, dan memang mengingat kondisi yang masih seperti ini, kita juga masih harus terus berupaya, jangan sampai lengah begitu ya Pak Wali ya. Jangan sampai upaya Lazismu yang ingin kemudian memberikan kebermanfaatan justru menjadi musibah jika kita tidak mematuhi protokol kesehatan. Dan ini bagus sekali. Yang terpenting adalah bagaimana ide-ide tadi bisa masuk dan bisa dibahas secara bersama, sehingga tadi akhirnya bisa diduplikasi di berbagai lembaga begitu ya Pak Wali ya. Saya punya pantun terkait dengan ini. Ya, jalan-jalan di tepi pantai, nyur indah sambil melambai. Walaupun COVID sudah mulai melandai, tapi kita tidak boleh abai. Betul, sekali, luar biasa. Benar, ini adalah satu peringatan bukan hanya bagi pemirsa, tapi khususnya juga bagi saya begitu ya, karena kita kadang-kadang suka terbawa suasana, Pak Wali ya. Kemudian kita menjadi lalai. Nah, baik, kita kembali lagi pada tema kita kali ini adalah tentang inovasi sosial untuk pencapaian SDGs. Ini pada bidang apa saja kemudian yang menjadi perhatian dari Lazismu? Ya, Lazismu punya 6 pilar ya. Baik. Sosial keagamaan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, lingkungan, dan kemanusiaan. Baik. Nah, pada semua aspek itu nanti kita akan tampilkan inovasi-inovasi sosial, tapi kita sifatnya lebih pada belanja ide ya dari daerah, dari wilayah, karena inovasi itu sering muncul dari wilayah daerah yang tidak kita duga sebelumnya ya. Misalnya di salah satu daerah itu ada inovasi sosial dalam bentuk pemberdayaan mantan preman. Nah, mantan preman. Nah, seperti apa bentuknya? Nanti kita beri sesi pada mereka untuk presentasi, ya. Nanti agar bisa menjadi diduplikasi oleh daerah-daerah yang lain. Dan ada 16 lebih tadi saya ceritakan daerah yang sudah siap untuk presentasi, tapi kita pilih karena keterbatasan waktu 5 yang terbaik gitu. Betul. Ya. Tapi saya setuju sih belanja ide gitu ya. Apakah kemudian aktivitas ini yang biasa juga dilakukan oleh Lazismu pada aktivitas-aktivitas sebelumnya ketika ingin merumuskan sebuah strategi? Ya, saya kira ini kita di pusat itu tadi saya sebut istilah lebih pada mengorkestrasi ya. Baik. Dan mengakselerasi ya. Ada banyak program yang kemudian lebih mudah atau bisa diduplikasi dengan mudah di daerah yang lain. Saya ambil sebuah contoh, sekitar 2 minggu yang lalu saya meresmikan di Jogja launching rumah singgah pasien Muhammadiyah.
Oke. di Sleman, Yogyakarta. Jadi ada dari mana mereka mendapatkan ide ini? Dari belajar pada Lazismu daerah Pekanbaru. Jadi di Pekanbaru sudah ada rumah singgah pasien yang sudah berdiri sebelumnya. Lalu kemudian teman-teman dari Sleman ada persoalan. Persoalannya apa? Yaitu kan kita sudah punya ambulanmu banyak sekali nih. Betul. Ambulanmu di DIY saja itu jumlahnya sudah 70 lebih ambulanmu. Oh, Masya Allah. Dan kalau di Jogja itu, terutama pada saat COVID dulu ya, kita melihat ambulanmu itu berkeliaran dalam tanda petik ya. Iya. Begitu bermanfaatnya bagi Alhamdulillah. masyarakat. Tapi ada pada titik di mana pasien dari luar kota tidak bisa ditampung oleh rumah sakit karena dia hanya mungkin kontrol gitu ya, tidak opnam. Lalu mereka orang tidak mampu dan kemudian harus menunggu giliran hari berikutnya dalam kondisi yang Kondisi tidak sehat tidak begitu sehat ya, tinggal di tempat yang tidak layak. Maka kemudian Majelis Pelayanan Sosial DIY punya ide, kita harus punya rumah singgah ini. Lalu kita berkomunikasi ya, pelajari yang di Pekanbaru dan kemudian alhamdulillah 3 minggu yang lalu itu launching. Jadi ada gedung mantan bekas kantor PDM Sleman karena sudah pindah ke lokasi yang lebih bagus. Gedung ini strategis, tapi karena sudah ditinggal tadi kosong gitu ya. Baik. Dengan duduk bersama dan pembiayaan dari Lazismu, tentu ada juga dari Lazismu DIY, Serkileran juga, maka jadilah gedung itu menjadi rumah singgah pasien Muhammadiyah, RSPM. Oke, luar biasa. Jadi banyak hal pemirsa ternyata sudah diciptakan oleh Lazismu begitu ya, dan lagi-lagi semuanya adalah terkait dengan kebermanfaatan. Bukan hanya tadi mungkin kalau yang orang tahu lembaga amil zakat, infak dan sedekah adalah sebuah lembaga penyaluran zakat yang kita kenal secara konvensional, pembagian sembako begitu ya. Bukan hanya itu berarti yang dilakukan oleh Lazismu. Iya, tentu saja ya. Itu tetap mengacu pada asnaf, memang ada yang berhak tadi sedemikian rupa. Tetapi kan kita punya Dewan Syariah ya, kita punya Majelis Tarjih yang memberi ruang lebih luas untuk kita mengimplementasikan dana zakat ini pada aspek sosial yang lebih beragam gitu ya. Jadi tidak hanya bagaimana menyalurkan sembako, datang itu tetap perlu. Seperti sekarang dalam kondisi kebencanaan ya, kita sedang sangat giat menyalurkan sembako itu terutama. Dan dalam hal ini pun kita ada inovasi. Misalnya adalah sembako yang kita kirim itu dalam bentuk rendangmu. Rendangmu adalah salah satu bentuk inovasi kita, di mana daging kurban itu kita packing sedemikian rupa menjadi rendang yang dalam bentuk kaleng. Makanan siap saji. Makanan siap saji yang rasanya enak ya. Dan tahan sampai 2 tahun. Dan kita punya stok ribuan di gudang kemanusiaan MDMC. Nah, 2 hari yang lalu dikirim dari Jogja gudang kemanusiaan ke Semeru. Ada 2 truk berangkat. Jadi masyarakat yang ada di lokasi, di samping ada dapur umum, tapi ada juga logistik yang lebih awet. Nah, ini tentu tidak bisa kita buat pada saat bencana, tapi kita siapkan jauh hari sebelumnya. Oke, dan itu juga nampaknya menjadi satu gerakan yang membuat Lazismu bisa selalu terdepan begitu ya. Karena sudah mempersiapkannya bahkan sebelum sesuatu itu terjadi, tapi persiapan, dan ini yang juga harus kemudian kita duplikasi pemirsa sebagai masyarakat Indonesia, bukan kemudian kaget pada situasi yang kita temui, tapi sudah kita persiapkan sebelumnya. Pemirsa, kita masih akan berbincang lagi usai jeda, tetaplah bersama dengan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Makmun Murad Al-Barbasi, Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta. Universitas Muhammadiyah Jakarta adalah universitas tertua di lingkungan perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyah. Tentu tak cukup kita berbangga sebagai universitas tertua. Saatnya kita harus bangga dengan prestasi-prestasi yang kita gapai. Tidak mudah memang, namun dengan kerja cerdas, kerja keras, kerja profesional, dan kerja ikhlas, insya Allah kita mampu menggapainya, menggapai kebanggaan dengan prestasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Universitas Muhammadiyah Jakarta hadir sebagai perguruan tinggi swasta yang konsisten, mencetak generasi unggul di masa depan. Didirikan sejak tahun 1955, Universitas Muhammadiyah Jakarta kini memiliki 10 fakultas dan 52 program studi. Dipersembahkan oleh Semoga dengan dipindahkannya musola ini semua warga lebih mudah beribadah. Setuju Bapak? Setuju. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di podcast TV Show Televisi Muhammadiyah, masih bersama dengan Pak Mahli selaku Ketua Badan Pengurus Pusat Lazismu. Dan tadi ya kita ditantang ini oleh Lazismu sebenarnya untuk senantiasa berinovasi begitu ya, memikirkan sebuah hal yang bisa memberikan kebermanfaatan untuk banyak orang. Terlebih di sini inovasi sosial untuk pencapaian SDGs, dan pemirsa bahwa ini adalah satu konsep yang dianut seluruh dunia saat ini begitu ya, untuk kemudian bagaimana memberikan pembangunan berkelanjutan. Jadi kalau tadi saya tanyakan bahwa dana zakat ini apakah masih kemudian konvensional yang dilakukan oleh Lazismu, ya hal-hal semacam itu masih terus dilakukan begitu ya Pak Mahli ya, secara langsung, tapi juga ada yang seperti rendangmu tadi itu adalah sebuah hasil inovasi juga begitu ya. Nah kalau untuk di Lazismu sendiri sebenarnya menurut saya sudah melakukan hal-hal yang inovatif gitu. Tapi sekarang ingin mematangkan lagi. Nah pada bidang-bidang tertentu itu apa sih yang sudah dilakukan oleh Lazismu terkait dengan inovasi-inovasinya? Ya, jadi begini, terkait dengan penyaluran ya, itu kita membagi menjadi 3 aspek ya. Baik. Karitatif, kemudian pemberdayaan, dan advokasi. Baik. Nah, kita mendapat arahan dari Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Profesor Haidar Nasir, untuk Lazismu itu tetap menjalankan fungsi karitatif, tapi jangan kemudian melampaui
karena begitu semangat melampaui tugas pokok negara gitu. Baik. Ya, karena bagaimanapun sumber daya kita kan terbatas. Betul. Nah, yang lebih penting itu adalah pasca bencana. Oleh karena itu, kita di samping karitatif tadi itu dengan ukuran tertentu bersama dengan MDMC ya. Kita juga melibatkan majelis lembaga yang lain. Jadi pasca bencana terkait dengan recovery itu menjadi tidak kalah pentingnya. Nah, oleh karena itu ketika ada bencana yang berturut-turut ya, dulu sebelumnya sekarang ini ya, dimulai dari Lombok ya, lalu Lombok belum selesai gempa di Palu, setelah itu ada banjir di mana gitu. Nah, ketika tim tanggap bencana berangkat ke suatu titik yang baru, yang lama ini tidak ditinggalkan. Jadi tetap ada program-program yang dijalankan oleh majelis lembaga Ortom. Misalnya recovery sekolah, recovery rumah sakit. Di Palu sekarang masih berjalan recovery terkait dengan rumah sakit, ya, masjid-masjid, sekolah dan lain-lain. Kemudian juga ada kelompok-kelompok pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, dalam penghimpunan dan penyaluran dana-dana dari masyarakat ini, kita juga fokus pada pasca bencana, jadi recovery itu tadi. Oke. Nah, sebelum ada ide terkait dengan, nampaknya kita sudah urgent nih untuk melakukan sebuah inovasi gitu ya, apalagi inovasi sosial. Saya yakin tentu ditemukan terlebih dahulu nih hambatan ataupun permasalahan sehingga muncul ide ini. Apa yang Bapak lihat? Ya, jadi ya inovasi itu kan tidak banyak orang yang memang kelompok-kelompok tertentu ya. Oleh karena itu kita harus pintar melihat, mencari ya kelompok-kelompok atau orang-orang yang inovatif itu. Lalu kemudian bagaimana kita tampilkan mereka menjadi sebuah contoh yang baik, yang bisa ditiru, diduplikasi oleh orang banyak gitu. Nah, seperti tadi contoh rumah singgah pasien ya. Ini kan sesuatu yang luar biasa, tapi kadang-kadang tidak terpikirkan oleh daerah yang lain. Nah, setelah kemudian daerah yang lain bisa belajar itu ternyata dengan kolaborasi yang baik di daerah yang baru ini relatif tidak sulit untuk mengimplementasikannya. Ya, karena apa? Karena kita punya misalnya aset, ada rumah atau tanah yang belum optimal, bisa menjadi lokasi. Lalu kemudian tenaga medis, sinergi dengan rumah sakit terdekat. Tapi ide tentang rumah singgah pasien Muhammadiyah ini tidak dimiliki semua orang, tidak dimiliki semua orang. Nah, ini yang bisa yang harus kita masifkan. Ya. Termasuk soal tadi klinik apung Said Tuhulele ya. Ya, ini memang tadi saya sebut dari segi pembiayaan cukup besar ya, karena menjalankan klinik apung dalam bentuk kapal itu biayanya relatif lebih tinggi dari sekedar ambulan di darat ya. Nah, tapi kan Indonesia ini negeri kepulauan, maka ini sesungguhnya program yang sangat layak untuk masifikasi di berbagai wilayah. Nah, mudah-mudahan nanti ke depan membuat kita makin optimal dalam program-program inovatif seperti ini. Nah, selain kurangnya orang yang inovatif begitu ya di masa sekarang gitu, tapi saya yakin dengan hal-hal seperti ini juga bisa memotivasi dan mengundang para inovator untuk tampil begitu. Mungkin sekarang belum kelihatan aja di Pak Mahli ya, tapi nanti semakin banyak orang yang bisa memberikan pendapatnya, memberikan gagasannya. Tapi hambatan selama menjalani program-program ini apa sih Pak Mahli? Ya, pertama saya kira adalah bahwa sumber daya juga ya harus kita akui bahwa kalau di tingkat daerah-daerah tertentu banyak dari kita aktif Muhammadiyah ini kan volunteer sifatnya ya, semangat yang besar tapi kadang-kadang tidak diikuti dengan kompetensi tertentu. Nah, oleh karena itu pendekatan terhadap generasi milenial ini menjadi sesuatu yang harus kita lakukan. Ya, kita yang sudah generasi old ini ya, generasi kolonial ini harus siap untuk berbagi peran dengan anak-anak kita, adik-adik kita yang harus kita akui mereka lah yang akan memimpin persyarikatan ini di masa yang akan datang. Nah, situasi ini kadang-kadang perlu dikuatkan lagi ya. Kemarin di Jawa Timur itu ada pelatihan digital fundraising.
untuk diselenggarakan oleh Jawa Timur, tapi pesertanya dari Indonesia bagian timur ya. Saya berterima kasih pada Ustadz Zainul dan kawan-kawan Lazisme Jawa Timur yang sedang menyelenggarakan acara ini. Nah, yang menarik adalah untuk peserta pelatihan ini disyaratkan maksimal umurnya 35 tahun. Oke, ada usia maksimal Ada justru usia maksimal. ya. Oke. Karena sebelumnya kalau ada pelatihan-pelatihan itu yang datang itu generasi saya. Nah, ketika di lokasi banyak yang nggak nyambung materinya, jadi tidak optimal. Baik. Nah, kemudian dengan ada batasan itu, kemudian muncullah generasi baru ya. Kadang-kadang mereka mungkin belum kenal dengan Muhammadiyah ya, tapi kan ini sebuah potensi yang harus kita garap, dan kalau bisa disinergikan maka akan menjadi potensi yang sangat dahsyat. Oke, setuju sih. Di era sekarang untuk menggerakkan anak-anak muda atau kaum milenial ini memang butuh effort gitu ya, apalagi untuk hal-hal semacam kegiatan kemasyarakatan begitu ya, Pak Mahlia. Meskipun kita juga tahu bahwa banyak sekali anak muda sekarang yang sudah sangat memiliki ide-ide brilian yang kemudian bisa bergerak sendiri. Tapi tak ada salahnya pemirsa di sini jika Anda memiliki ide ataupun gagasan yang kemudian ide atau gagasan itu membutuhkan support begitu ya, bisa kemudian memberikan ide atau gagasannya kepada Lazismu, karena ini kita sedang satu visi dan misi, begitu ya Pak Mahli ya. Sedang sama-sama ingin kemudian memberikan sebuah inovasi, bukan lagi hal-hal konvensional yang sudah dilakukan sebelumnya, tapi bagaimana menciptakan sesuatu yang baru, yang manfaatnya ini bisa benar-benar dirasakan oleh masyarakat secara lebih luas lagi, begitu ya Pak Mahli ya. Dan di sini setidaknya kalau yang saya ketahui begitu dari Lazisme ini sangat memperhatikan untuk bagaimana membuat Indonesia sendiri gitu ya, tidak lagi ada dalam zona kemiskinan. Ini sebagaimana program SDGs juga begitu ya. Tidak lagi ada orang-orang yang kelaparan. Tidak lagi ada yang kekurangan air bersih begitu ya. Ini bagaimana sebenarnya kondisi nyata di lapangan yang Bapak lihat? Ya, saya kembali lagi ke klinik apung Saiful Lele ya. Karena memang saya beberapa kali memimpin ekspedisi itu. Kita berlayar ke wilayah yang ke pulau terpencil ya, yang membuat kita terbuka bahwa Indonesia ini ternyata masih ada yang seperti ini ya. Untuk sampai ke lokasi itu kita harus naik kapal hampir 4 jam ya, di Seram bagian barat, ada satu pulau Boano namanya, tapi di sebalik bukit. Nah, itu desanya betul-betul tidak ada sepeda motor di sana, tidak ada televisi, tidak ada listrik. Nah, mengingatkan saya saya pernah masuk ke pedalaman Jambi, di saudara kita orang Rimba ya, yang di luar sering disebut orang Kubu itu ya. Nah, kondisinya ya mirip-mirip, walaupun di Boano tadi itu masih mereka sudah tinggal di perkampungan ya, perkampungan nelayan. Maka kehadiran kita di situ itu terasa betul-betul sangat dinanti-nanti oleh masyarakat ya. Apa yang kita berikan, layanan kesehatan dan sebagainya, berbagai hal yang lain, penyuluhan kesehatan ya, itu sesuatu yang sangat jarang mereka dapatkan ya. Nah, padahal kita baru bisa menyentuh satu dari sekian banyak desa-desa pedalaman di pantai tadi itu. Jadi Indonesia saya kira masih memerlukan inovator-inovator sosial yang bisa menyentuh sudut-sudut tertentu yang selama ini kadang-kadang terlupakan ya. Betul, setuju. Karena memang kita tidak bisa kemudian mengabaikan kondisi faktual yang terjadi begitu ya, bahwa memang masih banyak daerah-daerah yang memerlukan tadi bantuan seperti itu. Namun lagi-lagi bukan hanya kemudian selanjutnya kita fokus pada permasalahan ataupun hambatan seperti infrastruktur dan lain sebagainya. Ini yang sering menjadi pembahasan ya. Kita mau bantu tapi infrastrukturnya tidak memadai dan lain sebagainya. Padahal hambatan itu justru harusnya menjadi sebuah ide bagaimana dengan kondisi yang kita hadapi kita bisa tetap terus berkreasi. Pemirsa, kita masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama dengan kami. Kadang, hidup tak selalu sesuai rencana. Tenang aja ya, kita cari jalan lain. Kenapa sih?
Begitu juga yang sedang merancang masa depan. Pak, bahan baku bangun kita sudah habis, Pak. Karena setiap kesulitan akan ada jalan kemudahan. Prosesnya lebih mudah. Gitu, Sa. Saatnya kita berperan hati demi hijrah bersama. Proyek kita lanjut ya. Oke, Pak. Pendanaan kepemilikan rumah dana syariah hadir sebagai komitmen hijrah Anda. Sehingga hijrah itu mudah, ayo hijrah finansial. Pemirsa, terima kasih Anda terus setia bersama dengan kami di podcast TV Show Televisi Muhammadiyah, masih berbincang tentang inovasi sosial untuk pencapaian SDGs. Nampaknya ini adalah satu upaya yang dilakukan oleh Lazismu bukan untuk jangka pendek, pemirsa, karena bicara tentang SDGs sendiri kita tahu ini adalah pembangunan berkelanjutan yang tentunya bukan hanya kita saja selaku masyarakat yang melakukannya, tapi ini adalah sebuah program kerja pemerintah juga yang tidak akan bisa tercapai tanpa adanya kesadaran dari masyarakatnya, begitu ya, sehingga Lazismu mendorong kita semua untuk menjadi inovator-inovator, mengundang, begitu ya. Nah, kalau untuk mengundangnya sendiri, ada nggak strategi yang dilakukan Lazismu agar bisa mengundang sang inovator-inovator ini, atau bahkan mungkin bisa menciptakan inovator? Ya, jadi tadi saya sudah sebutkan, kita sudah diskusikan tentang presentasi dari daerah-daerah yang punya program-program yang kita anggap merupakan sebuah inovasi sosial ya. Nah, di samping itu kita juga sosialisasikan bahwa ke depan kita akan membiayai secara khusus program-program yang bersifat inovatif seperti itu. Di samping itu juga kita melakukan kolaborasi dengan pihak-pihak lain ya. Salah satu program yang saya kira sangat inovatif ya, yang sedang berjalan sekarang, yaitu apa yang kita sebut dengan EduTapmu. Jadi TAP isinya adalah program pendidikan baik untuk guru maupun siswa yang bisa diakses walaupun tidak ada jaringan internet. Nah, selama ini kan kita menggalakkan internet ya, tapi ternyata ada wilayah tertentu yang memang belum dapat. Nah, EduTapmu ini melalui kerjasama dengan lembaga Enuma ya, itu menjangkau kawasan-kawasan yang tidak terjangkau oleh internet tersebut. Dan ternyata itu sangat membantu masyarakat ya. Sudah dilakukan pelatihan-pelatihan untuk guru-gurunya dan seterusnya, dan nanti kita akan lakukan masifikasi ya sesuai dengan dana yang kita miliki. Dan itu satu tab itu bisa dipakai oleh beberapa murid dan beberapa guru. Dan dengan biaya yang relatif murah sedemikian rupa sehingga keterjangkauannya lebih besar daripada mungkin laptop atau yang lainnya. Betul. Tapi ini benar-benar sebuah inovasi luar biasa begitu ya, yang bisa dihasilkan, karena memang kita tahu bahwa meskipun kemajuan digital ini memang sangat luar biasa saat ini di era sekarang, pemirsa, tapi nyatanya kita juga tidak bisa mengabaikan kondisi-kondisi yang sebenarnya terjadi seperti internet. Ini pelajaran juga dari kondisi COVID-19 ini ya, Pak Mahli ya, bagaimana kemudian cara proses belajar mengajar ini bukan hanya tatap muka tapi secara daring ataupun online yang kemudian menyebabkan permasalahan baru tadi. Wilayah-wilayah yang tidak terjangkau dengan internet terpaksa tidak bisa maksimal dalam menerima proses belajar dan mengajar. Begitu ya Pak Mahli, sehingga dihasilkan sebuah inovasi ini. Nah, kalau harapan dari Pak Mahli ini terkait dengan mungkin para kaum milenial agar bisa kemudian ikut serta dalam pembangunan berkelanjutan dalam aktivitas inovasi sosial Lazismu? Dalam berbagai pilar yang kita tawarkan tadi itu ada 6 pilar. Generasi milenial bisa mengambil peran semuanya ya, terutama dalam kemanusiaan misalnya, menjadi volunteer di berbagai situasi kebencanaan ya. Nah, ini tentu butuh orang-orang dengan fisik terutama yang sehat, yang kuat gitu ya. Nah,
demikian juga dari penyaluran, pada sisi penghimpunan juga digital fundraising ini meniscayakan generasi muda, ya, yang nanti akan bergerak melalui berbagai kanal, ya, melalui media sosial gitu. Nah, jadi teman-teman, anak-anakku, ya, atau mungkin cucu-cucu kita gitu ya. Nah, mari bergabung dengan Lazismu dengan suasana yang kita buat menggembirakan gitu ya. Jadi bagaimana memberi itu membahagiakan kita. Sedemikian rupa nanti memberi kemanfaatan yang lebih kepada sesama. Memberi itu memberikan kebahagiaan buat kita. Nah, ini adalah satu konsep yang harus sudah tertanam dalam diri setiap individu begitu ya. Jadi kebahagiaan tertinggi itu adalah ketika bisa membahagiakan orang lain. Luar biasa. Jangan sampai ini hanya menjadi sebuah tulisan ataupun ucapan pemirsa, tapi benar-benar bisa kita resapi begitu, karena di era sekarang Pak Mahli kita masih melihat banyaknya orang-orang yang justru ya merasa sedih saat orang lain bahagia dan merasa bahagia ketika orang lain sedih. Tapi COVID-19 tentu sih mengajarkan kita semua berusaha bersama begitu ya, mengembalikan lagi semangat gotong royong kita dan saling membantu, dan ternyata ini masih ada pada diri kita sebenarnya pemirsa, sehingga ayo mari kita tumbuhkan kembali, ayo kita rangkul bersama sehingga bisa benar-benar kemudian kita bekerja sama menghasilkan sesuatu yang baik, karena itu tadi adalah konsep dari SDGs ya, bagaimana kemudian melakukan sebuah pembangunan berkelanjutan untuk kehidupan yang lebih baik gitu ya. Jadi pertanyaan lagi sebenarnya, memang kehidupan sekarang kenapa sih Pak Mahli? Ya, jadi banyak orang merasa bahwa egoisme itu yang harus diperjuangkan ya, padahal sesungguhnya itu adalah merugikan diri sendiri. Jadi kata psikolog itu, orang yang egois itu justru merusak dirinya sendiri karena akan membuat dia makin tidak bahagia gitu. Jadi tadi itu sesuai dengan apa? Hadisnya kan khairun nas anfa'uhum linnas. Nah, jadi memberi itu akan memberikan banyak sekali manfaat. Ayat yang sering saya sampaikan ya, waman a'ta wattaqa wasaddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Orang yang suka memberi, berbagi itu akan dimudahkan Allah ke jalan yang mudah. Coba redaksinya. Orang yang suka berbagi akan dimudahkan Allah ke jalan yang mudah. Orang yang pelit akan dimudahkan Allah ke jalan yang sulit. Nah, jadi kalau kita ingin dimudahkan Allah dalam berbagai jalan kehidupan kita, mari suka berbagi, suka memberi, dan Lazismu siap menjadi kanal untuk memberi yang lebih mencapai sasaran yang lebih akuntabel dan seterusnya. Benar sekali, setuju sih. Ini sebuah redaksi luar biasa ya, mengingatkan kita lagi bukan hanya kemudian ketika kita memberi dan kita harapkan ada feedback secara langsung, tapi kita mulai mungkin pemirsa bisa mereview diri kita sendiri atau kehidupan kita sendiri ya Pak Mahli ya, dalam kehidupan ini ada kalanya orang-orang yang kehidupannya selalu mudah saja, begitu ya. Ini bukan hanya dihitung dari jumlah angka ya, Pak Mahli ya, tapi kemudian kemudahan-kemudahan yang mereka temui pemirsa, ini seringkali memang ditemui orang-orang yang senang berbagi di waktu senang maupun di waktu sempit, gitu. Makanya banyak sekali mungkin di era sekarang, mungkin Pak Mahli juga mengetahuinya bahwa kalau dalam kesulitan diselesaikannya dengan berbagi. Ketika susah diselesaikan dengan sedekah. Jadi ada satu konsep yang memang sekarang juga sedang banyak sekali dipahami oleh banyak orang. Baik, nah Pak Mahli, kalau harapan dari Pak Mahli untuk Lazismu ini kan bertugas sebagai Ketua Badan Pengurus Pusat Lazismu begitu ya. Tentunya saya harapkan bukan hanya kemudian menjadi kemajuan bagi Lazismu Pusat begitu, tapi juga bagi lembaga-lembaga yang tersebar di berbagai wilayah. Apa harapannya? Jadi waktu untuk periode saya ini sangat singkat ya. Jadi 1 tahun efektif 2022. Oleh karena itu saya mengajak teman-teman semuanya untuk kita melakukan akselerasi. Karena sebenarnya dengan lebih merapikan diri ya, lebih solid lagi, maka ada banyak hal yang bisa kita tingkatkan untuk 1 tahun ke depan ini ya. Alhamdulillah periode pada hari-hari ini kita mendapatkan banyak sekali masukan untuk konsolidasi itu. Misalnya kita sedang dalam proses
penyelesaian audit keuangan ya, lalu audit syariah. Yang itu memberikan masukan bahwa lazismu perbaiki ini, perbaiki itu, perbaiki ini, perbaiki itu. Dan momentumnya nanti Rakernas ini, dan setelah itu kita akan bergerak secara lebih akseleratif, gitu ya. Dan saya mengimbau teman-teman lazismu di berbagai level ya, wilayah, daerah, dan kantor layanan. Mari kita songsong 2022 ini dengan optimis dan jangan lupa untuk selalu bergembira. Oke, nampaknya ini menjadi model dari Pak Mahli ya, karena kalau tidak bergembira orang susah untuk diajak bekerja sama ya Pak Mahli ya. Oke, nah baik pemirsa televisi Muhammadiyah dimanapun Anda berada, senang sekali ya. Tadi kita sudah berbincang ini dengan Pak Mahli, bagaimana kemudian lazismu sangat concern terhadap dengan inovasi sosial, dan tentunya tadi saya kembali mengundang lagi pemirsa semuanya. Ini saya yakin pemirsa televisi Muhammadiyah juga tersebar, bukan hanya para orang tua saja, tapi juga pasti banyak kaum milenial yang bisa menyaksikan program ini, yang kemudian saya harapkan bisa tertarik, dan saya mengajak tentunya begitu ya seluruh pemuda-pemudi khususnya warga Muhammadiyah, warga persyarikatan untuk bisa bersama-sama memajukan lazismu dalam inovasi-inovasi sosialnya gitu ya. Jadi saya yakin gagasan ataupun ide ini tadi seperti yang dikatakan oleh Pak Mahli, bahwa banyak dimiliki oleh wilayah-wilayah yang kita tidak kita tidak sangka sebelumnya begitu sebenarnya Pak Mahli ya. Ini saya yakin tentunya inovasi-inovasi ini bisa tercipta dari kondisi-kondisi yang kita hadapi di sekitar kita. Jadi, dan siapa yang paling tahu apa yang kita butuhkan adalah diri kita yang berada di wilayah tersebut. Jadi saya yakin kita semua yang ada di pusat mungkin masih belum bisa mencapai wilayah-wilayah yang tadi disebutkan, belum kita ketahui semuanya, tapi saya yakin ide itu bisa sampai ke pusat. Terima kasih Pak Mahli, semoga sukses tentunya dalam nanti memberikan sebuah ide-idenya dan memberikan gagasan-gagasan terbaiknya dalam Rakernas ya, insya Allah. Dan semoga apa yang diharapkan ini bisa benar-benar tercapai, insya Allah. Dan pemirsa televisi Muhammadiyah, terima kasih sudah menyaksikan program ini. Semoga ada manfaatnya untuk Anda khususnya, dan juga untuk saya, dan tentunya kita bisa bersama-sama memajukan Indonesia menjadi lebih baik lagi dengan menebar kebermanfaatan. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.